apa yang akan terjadi? Kok sekolah harganya mahal-mahal banget gitu? Itu disebut karena inflasi. Jadi banyak yang nggak paham konsep ini. Konsep ini sederhana menurut gua. Inflasi adalah di mana uang lu tuh dicetak. Gitu. Iya. Jadi uang itu bisa beredar, Bang. Iya. Jumlah uang yang beredar ini makin banyak. Karena uang yang beredar makin banyak, maka barang-barang makin mahal. Betul. Nah, ini kan dibilang di sekolah nih. Bagaimana kenapa gua nggak sekolah? Kan pelajarannya menurut gua nggak semua benar. Ini kan teorinya orang kira ini udah lama sekali. Ini belum 100 tahun. Yang bikin namanya John Maynard Keynes. Ini didoktrin sebagai hal yang bagus nih. Menurut gue ini bukan hal yang bagus, nggak ada hal yang bagus dengan adanya inflasi. Kalau 3% mungkin ada yang bagus, tapi kan realnya nggak segitu. Berasnya gue tahu 23,5%. Iya. Jadi ketika lu bekerja nih Bang, contoh ya, lu gaji UMR nih 4 juta. Dulu rumah 500 juta mungkin masih oke. Di pinggiran tapi masih bisa ditinggalin. Sekarang 500 juta dapat apa di sini? Ada nggak di dunia ini yang memainkan ini semua? Oh ada dong, pasti ada. Pemainnya ya ada Pasti ya? pasti ada. Untuk memainkan ini semua di sini, kan lu pasti pelajarin itu. Enggak, ini kan semua gamenya gini Bang. Let's say Bang Densu, saya kasih semua uang yang ada di dunia. Terus Bang Densu mau ngapain dengan uang itu? Saya? Pasti bingung kan, saya uang juga buat apa di Iya. ujung-ujungnya? Jawaban adalah manusia ketika sudah punya semuanya di dunia, yang dia mau adalah kontrol. Jadi kontrol itu format dari kekuasaan kan. Ini untuk kontrol. Jadi sistem fiat ini gue sebutnya, sistem fiat ini itu diciptakan itu di Jekyll Island. Jadi itu sebuah pulau. Ini zaman dulu ya. Presiden Amerika dulu yang pernah ngomongin ini pun nggak ada yang berani ngomongin ini. Dari ada sebuah kartel yang bikin semua ini terjadi seperti sekarang. Dan 1971 Presiden Richard Nixon itu lepas uang dari emas. Nah ini mungkin gue jelasin dari kertasnya dulu nih. Kenapa formatnya kertas? Zaman dulu orang transaksi pakai emas, Bang. Nah gue kasih contoh sederhana aja. Kita ke zaman kerajaan kuno. Misalnya Bang Densu itu adalah pekerja sama seorang raja. Bang Densu digaji dengan kepingan emas. Kepingan emasnya itu perlu diinvestasikan nggak, Bang? Perlu. Sebenarnya jawabannya enggak. Kepingan emasnya tetap Bang Densu bisa tuker untuk lain, nilainya nggak kurang. Nilainya Emasnya malah nambah nggak kan? dipatah. Kalau emas Iya. kan, maksudnya. Iya. Zaman dulu kan tapi nggak ada nilai nambah tuh, Bang. Cuman kepingan doang. Oh, Kepingannya nggak patah kan, Bang? Heeh. Nggak diambil sama orang, nggak digigit tikus. Enggak. Kenapa kalau sekarang orang bekerja gaji UMR tuh harus investasi, kalau nggak mati? Ya nanti Berarti- uangnya ya turun. Karena uangnya turun. Heeh. Itu sama aja emasnya dipotek setengah tiap 3 tahun. Iya. Itu kan sistem yang nggak adil. Iya. Nah, zaman dulu emas. Tapi emas ini akhirnya susah untuk dipecah jadi kecil. Contohnya untuk beli air gini pakai emas terlalu mahal emasnya segini. Iya, dipecah kecilnya susah. Jadi pecah kecilnya pakai kertas. Jadi kepemilikan 1/100 dari emas tadi. Itu kertas tuh awal itu. Jadi kertas tuh sistemnya hutang atau riba. Jadi kertas yang pertama tuh hutang. Ini sampai 1971.